Ini kita lihat Bapak Ibu struktur atau bagan alam semesta. Nah, kita lihat dari bawah ini. Ini matahari Bapak Ibu. Matahari ini ada 5 sinar gelombang matahari. Yang ini planet Merkuri, Venus, Bumi, Bulan, Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya. Kemudian di atasnya itu Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Al-Mala'il A'la dan Raf-Raf. Nah, kemudian zat Allah yang tidak hinggap. Ya, makanya Allah menjelaskan ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa Allah itu meliputi sekalian alam. Allah meliputi sekalian alam. Jadi sekalian alam itu semuanya berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya. Makanya Allah lebih nyata, Allah itu lebih terang dan lebih jelas dari segala yang ada. Karena segala yang ada, inilah wujud nyatanya akan diri yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Itu yang mesti dipahami. Maka zat Allah itu nggak hinggap dia, meliputi. Kalau Ustaz gunakan bahasa penyampaian kajinya, kalaulah alam ini nyata, alam ini terang, alam ini jelas, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang dan lebih jelas dibandingkan nyata dan terang serta jelasnya alam semesta ini. Maka tidak ada sesuatu pun yang namanya alam, yang namanya makhluk yang mampu menutup dan mendindingi serta menghijab akan wujud nyatanya Allah itu. Jadi tidak ada alam ini yang mampu menghijab akan kewujudan Allah. Ya. Karena Allah itu lebih nyata, Allah itu lebih zahir, Allah itu lebih wujud dan lebih terang dari sekalian alam. Bahkan nyata dan terangnya alam ini, inilah bukti nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sesungguhnya. Karena dialah yang ahad, dialah yang tunggal semata-mata. Disitulah Allah mengatakan, La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Nah, ini ayatnya. Bermain ayat kita dulu Bapak Ibu. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang nyata, tidak ada ilah, tidak ada yang wujud, dan yang nyata illa huwa, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Dia. Kenapa Dia Bapak Ibu? Karena Dia cuma tunggal. Ya, tunggalnya Dia itu awal, tidak ada akhirnya. Awal tak ada ujungnya. Awal tak ada permulaannya. Akhirnya tidak ada kesudahannya. Dan Dialah yang zahir dan Dia pula lah yang batin. Dialah yang wujud semata-mata Bapak Ibu. Makanya dikatakan kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu yang dikatakan sesuatu itu selain daripada dirinya. Tiap-tiap segala sesuatu selain daripada diri aku. Apapun namanya, apapun sebutannya, apapun bentuknya, apapun rupanya. Hakikatnya kata Allah halikun, tidak pernah ada. Berarti kalau alam ini nggak ada, sesuatu nggak pernah ada. Yang ada hanya Dia. Berarti adanya alam ini hanyalah mazhar saja untuk memandang nyatanya akan dirinya. Mazhar itu adalah cermin. Tempat memandang akan rupa wujud dirinya. Kalaulah alam ini mazhar, tempat memandang rupa dirinya yang katakan cermin, maka disitulah Allah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena barat dan timur ini aku yang punya kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu ke barat dan ke timur,
maka yang terpandang cuma adalah wajahku. Yang terpandang adalah diriku. Karena alam ini adalah cermin untuk memandang akan rupa wajah diri aku, Tuhan. Disitulah Allah mengatakan, illa wajahahu. Yang ada itu hanya aku, kata Allah. Disitulah rahasianya, bikulli syai'in muhit. Dia meliputi akan segala sesuatu. Jadi sesuatu itu, kalimat sesuatu itu untuk menghantarkan paham bahwa sesuatu itu menunjukkan hanya Allah sajalah yang ada. Itu maksudnya. Jangan ada dua wujud pula di situ, berarti ada Allah, ada sesuatu, Ustaz. Sesuatu itu kalimat untuk memberikan paham saja bahwa dialah yang wujud dan yang ada pada segala yang ada. Dan segala yang ada, inilah wujud nyatanya aku, kata Allah. Makanya dijelaskan Allah. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ini sifatnya fana. Enggak pernah ada. Yang kekal, yang ada adalah aku, kata Allah. Yang memiliki kesempurnaan dan kemuliaan itu, kata Tuhan. Ani Allah. Bikulli syai'in muhit. Lalu di bawah zat Allah itu, Bapak Ibu, ada namanya Raf-Raf, ada namanya Malai A'la, dan ada namanya Baitul Ma'mur. Ya. Ini yang disebut namanya alam nazarullah itu. Ini yang disebut namanya alam pikir Allah. Ini alam kodim nih Bapak Ibu, alam kodim. Makanya sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan nur, maka yang ada hanya Dia semata-mata. Ya. Tidak ada di siapa-siapa. Nah, disitulah Allah itu bernazarullah, berpikir. Ya. Nah, pikirannya tadi itu, alam pikirnya itu yang disebut namanya alam Raf-Raf, Al-Maila Allah, dan Baitul Ma'mur. Dari sinilah asal kita itu Bapak Ibu. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ini maknanya nih. Sesungguhnya asalmu, dirimu adalah aku, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada aku juga pulang dan kembalinya kamu. Kita lihat Bapak Ibu, Raf-Raf ini. Nah, ini yang disebut namanya alam nazarullah itu. Sinilah asalnya namanya hati ruhani Bapak Ibu tuh. Hati ruhani. Nah, ini hati ruhani namanya. Sedangkan Al-Mail A'la ini disebut namanya ruh nurani. Baitul Ma'mur ini disebut namanya tubuh insani. Ya, jadi tubuh insani kita asalnya dari alam Baitul Ma'mur. Sedangkan ruh nuraninya Bapak Ibu berasal daripada alam al-malail a'la. Dan hati ruhani Bapak Ibu itu berasal daripada alam Raf-Raf. Maka alam Baitul Ma'mur, Raf-Raf, al-malail a'la, dan Raf-Raf ini yang disebut namanya alam nazarullah. Alam Rabbani, alam Tuhan namanya. Ya, biar paham Bapak Ibu, ini disebut namanya alam Rabbani atau namanya alam nazarullah atau disebut namanya alam Tuhan. Makanya innalillahi, sesungguhnya tubuhmu, ruhmu, hatimu asalnya daripada Baitul Ma'mur, Al-Maila Allah, dan Raf-Raf. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke situ. Kalaulah tubuh, hati, dan ruh kita asalnya pada Allah, maka sesungguhnya diri Bapak Ibu itu yang disebut bahagian diri Tuhan itu. Diri kita ini yang disebut namanya bahagian diri Allah, asal daripada Allah, terbit daripada Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Itu asal kejadian kita. Jadi semua yang ada di muka bumi
api, angin, air, tanah, semuanya asalnya daripada sini. Ya, harta benda, ilmu, hukum, semuanya dari situ. Ya, hari Ahad, ya, sampai hari Jumat, asalnya dari sini Bapak Ibu. Hukum-hukum wajib, hukum halal, semuanya dari sini semuanya. Nah, kalau kita lihat satu-satu Bapak Ibu, kalau ingin kita pecah ilmunya, ya, ilmu, ya, ilmu apapun ilmu yang Bapak Ibu tahu, yang tidak Bapak Ibu tahu, itu ilmu itu dari alam roh-roh tuh. Ilmu apa saja yang dipelajari. Nah, sekalian hukum, apapun nama hukumnya, ya, semuanya itu berasal daripada alam al-mail a'la. Dan seluruh harta benda kita, ya, semuanya juga dari alam Baitul Ma'mur, semuanya dari sini. Kalau Bapak Ibu telusuri lagi, yang namanya ilmu syariat itu dari mana asalnya Bapak Ibu? Kalau kita kaji, ilmu syariat itu berasal daripada Baitul Ma'mur. Nih ilmu syariat, ilmu fikih itu. Sini asalnya tuh. Karena ilmu fikih berkaitan hukum benda itu dari Baitul Ma'mur tuh. Kemudian ilmu tasawuf asalnya dari mana? Tasawuf itu dari raf-raf. Lihat. Dan ilmu tauhid dari alam al-malailah. Ini yang tauhid. Maka kesempurnaan ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu disebut namanya ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu dari mana? Ma'rifat dari mana? Ma'rifat itu yang langsung daripada Tuhan. Itu dia. Maka disitulah Allah katakan, ya, tidak ada yang mampu mengenal aku melainkan aku sendiri. Jadi yang kenal tentang Allah, yang kenal tentang dirinya, tidak ada siapa-siapa. Yang kenal tentang Allah, yang kenal tentang dirinya, ya Allah lah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Tapi kenapa Nabi dan Rasul, para ulama bisa kenal Allah? Padahal yang kenal Allah itu hanya Allah. Nabi dan Rasul serta ulama itu kenal Allah karena Allah lah yang datang menemui dirinya. Lalu Allah memperkenalkan dirinya kepada nabinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada Rasulnya. Allah memperkenalkan dirinya kepada wali dan kekasihnya. Maka disitulah Nabi mengatakan, Araftu Rabbi bi Rabbi. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku itu kenal Allah karena Allah. Kalau aku kenal Allah karena Allah, maka ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Maka aku juga melihat Allah itu dengan Allah. Atau kata Nabi, ra'aitu Rabbi bil aini Rabbi. Ra'aitu Rabbi bil aini Rabbi. Aku melihat Tuhan itu dengan mata Tuhanku. Itu rahasianya tuh. Makanya orang yang Allah perkenalkan rahasia dirinya kepada orang yang dia pilih, maka dialah orang yang beruntung. Dialah yang dikatakan mendapatkan ilmu hikmah, yang mendapatkan ilmu laduni, yang mendapatkan ilmu sir, ilmu kasab, langsung Allah ajari dirinya. Ya. Makanya Allah katakan apa? Yuktil hikmata mayasa wa ma yuktal hikmata faqad utian khairon kasira. Aku beri dia ilmu hikmah kepada orang yang aku pilih. Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah karena dia termasuk orang yang aku pilih, kata Allah, maka dialah orang yang beruntung. Dialah yang mampu menguak, membuka akan rahasia tabir diriku selama ini, kata Allah.
Kenapa dia mampu membuka rahasia diri aku? Karena aku telah memperkenalkan diriku kepada dirinya. Aku udah bercerita kepada dirinya. Aku udah bukakan rahasia aku kepada dirinya, kata Tuhan.